Oke, baik kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu peserta dari Room 2 yang saya hormati. Selamat siang, selamat datang kepada kegiatan diseminasi kita pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 13, berarti hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2025. Saya Erliana selaku penanggung jawab dari Room 2 yang akan membantu memastikan jalannya sesi ini berlangsung dengan tertib dan lancar ya Bapak Ibu ya. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan teknis terkait dengan diseminasi kita pada hari ini. Nomor satu, mohon peserta menonaktifkan mikrofon serta mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Dua, presentasi disampaikan kurang lebih 10 menit. Tiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau pada sesi tanya jawab. Nomor 4, link absen bisa diakses melalui event pada tanggal 13. Jika terjadi kendala teknis, silakan informasikan melalui chat dan tim teknis akan membantu. Baik Bapak Ibu, kita mulai room 2 ini. Silakan presentasikan kepada Bapak Ibu. Untuk yang pertama tadi kita sudah dengan Ibu Sri Agustina. Untuk yang kedua kami mulai dengan Bapak Rezi. Silakan Pak presentasinya. Bapak Ibu izin sebelum kita mulai mohon di on cam-kan kamera dan kita mengambil foto bersama dulu ya untuk sesi kita hari ini. Nah, satu, dua, tiga. Ya Pak Rezi monggo silakan. Senyum, senyum Pak Darul. Pak Darul belum senyum, Bu. Pak Darul belum senyum tuh katanya. Baik, Bu, makasih Ya atas baik. kesempatannya. Mohon maaf Bapak Ibu, izin kami eh, sampaikan untuk materi diseminasi, diseminasi pengabdian kepada masyarakat kelompok kami. Kebetulan saya mewakili eh, dengan rekan saya Pak Arifin. Kebetulan Mas ada agenda yang nggak bisa ditinggalkan. Eh, Langsung ke kegiatan pengabdian pada masyarakat kami ini, temanya pelatihan bahasa Inggris, part of speech terhadap peserta didik di SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Untuk pendahuluan mungkin ini gambaran besar saja ya Bapak Ibu bahwa untuk di era global ini kemampuan berbahasa Inggris ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita elakkan gitu ya. Dan beberapa media-media juga selain pendidikan formal maupun informal seperti les gitu ya, ini juga berkembang dan walaupun seperti itu, tapi tetap saja penguasaan bahasa Inggris ini menjadi poin penting bagi peserta didik ataupun bagi siapapun di masa depannya. Kemudian untuk latar belakang, dari hasil observasi kami melihat beberapa mahasiswa itu masih sering atau masih kesulitan gitu ya, terutama dalam memahami materi-materi dan pelajaran bahasa Inggris terutama yang masih terlihat kaku ketika ditanya gitu mengenai bahasa Inggris. Kemudian untuk solusi permasalahan, kami coba mengangkat sebuah tema dan sebuah bagian dari pembelajaran dalam bahasa Inggris juga ya, terutama grammar yaitu part of speech. Nah, ini merupakan sedikit gambaran ya, merupakan untuk melatih pengenalan kepada siswa atau mendalami pemahaman pada siswa untuk mengenal lebih terkait dengan bentuk kata gitu ya. Ada kata benda, ada kata
kerja dan segala macam di dalam bahasa Inggris yang mungkin tidak hanya siswa saja ya, mungkin kita juga kadang sehari-hari kalau nggak sering berlatih bahasa Inggris juga kadang suka salah juga gitu. Kemudian untuk metode pelaksanaannya, eh, di sini kami menyusun materi, kemudian mempresentasikan dan juga membantu ya dalam menjelaskan seperti apa sih part of speech itu kepada para siswa. Baik itu tadi ya, dari nouns, pronouns, adjective, adverb, verb, preposition, ya, dan sebagainya. Kemudian memberikan pelatihan pada siswa dalam melatih mereka menggunakan part of speech ini biar lebih eh, terbiasa dan lebih sering digunakan dalam mereka berkomunikasi, terutama dalam berbahasa menggunakan bahasa Inggris. Selain itu kami juga sedikit mencairkan suasana gitu ya dengan sedikit memberikan quiz gitu. Dan juga untuk melihat pemahaman para siswa sejauh mana dari yang kami sampaikan ini penyerapan dari part of speech. Selanjutnya untuk target pelaksanaan, harapan kami dalam pengabdian pada masyarakat ini dengan terlaksananya ini siswa bisa memahami materi part of speech, kemudian kita juga harapannya juga eh, kompetensi untuk kemampuan identifikasi bagian-bagian dari part of speech tersebut, kemudian dan tentunya penggunaan part of speech dalam membuat kalimat bahasa Inggris baik secara tulisan maupun lisan. Untuk kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini kami eh, simpulkan sama pelaksanaan pelatihan ini berjalan sesuai dengan perencanaan, eh, terdapat kolaboratif dari tim pelaksana maupun peserta, kemudian peserta mengetahui dan mendapatkan pemahaman materi part of speech, kemudian eh, peserta pelatihan sekitar 94% mampu mengaplikasikan pengetahuan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk hasil pengabdian dari tim kami dengan saya Redi dan rekan saya The Legend of Pak Arifin. Demikian saja, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakatnya bagus banget ya Pak. Ini di SMP Muhammadiyah SMP. ya Pak ya. Kelas Ya, berapa betul, Pak? Bu. Kelas berapa? Eh, kelas 4 kok nggak salah. Kelas 4 Pak. Maksudnya Iya. kan 6, 7, Eh, 8, 9 eh, ya? iya. Kelas, aduh jadi liar dah. Karena ada Kelas legend 10 Bu. Pak. Kelas 10. Kelas 10. 10 ya, Pak. Oh iya, berarti kalau Ya, kelas 10 memang sudah waktunya untuk ini ya Pak ya. ya, Parts of speech ini bagian-bagian daripada pembicaraan yang memang saat ini memang dibutuhkan sekali dimulai dari SMP ya Pak ya. Menarik iya, sekali Pak betul. pengabdian kepada masyarakatnya Pak. Semoga nanti di tempat-tempat lain juga diajarkan bahasa Inggris lebih lebih aktif lagi ya Pak ya. Ya, sebenarnya saya mendampingi guru besarnya karena Guru besar. basic saya bukan bahasa Inggris ya. Tapi karena dulu pendidikan dasar jadi sedikitnya tahu-tahu lah. Jadi mereminder lagi sih ketika pengabdian ini saya ikut ini gitu. Jadi mereminder lagi hal-hal dasar dulu belajar bahasa Inggris di awal gitu. Iya, jujur kalau pengabdian kepada masyarakat itu kayak kita bernostalgia ya nggak sih Pak ya? Apalagi kalau kita Iya. belajar kayak gini, jadi kita memberikan ilmu tidak hanya kepada mahasiswa tapi kepada uh, masyarakat juga ya Pak. Baik sekali, Iya, terima kasih. betul, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita lanjut ke mau ke selanjutnya. Oh, ini Bu Wiwi sudah join.
Mohon maaf, jadi Bapak Ibu kita foto dulu ya sesi pertama karena tadi Bu Wiwi belum join. Bu Wiwi apa kabar? Ya, gimana kabarnya? Aduh, cantik banget Bu Wiwi. Ya udah sebentar. Sebelum Pak Rezi live, kita foto dulu bersama. Bu Nurul boleh di on cam kan dulu biar komplit. Jadi nanti di apa namanya tuh di fotonya kelihatan semua peserta di room 2. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Pak Lukman boleh dibantu juga Pak Lukman. Screenshot. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Oke, dibantu dengan Bapak Ketua Pak Lukman. Oke. Baik, selanjutnya adalah presentasi dari tadi diminta sama Pak Darul ya? Iya Pak Darul. Halo Pak Darul. Pak Darul karena tadi mau ada rapat meeting ya? Halo, iya, Ya, iya. iya, boleh. Sebenarnya seharusnya kedua itu jadinya Bu Susi. Jadi Bu Susi diminta sama Pak Rezi udah oke. Nah terus Bu Susi ini Pak Darul minta juga karena beliau kerja. Enggak, Silakan Pak Darul, silakan monggo. Kita luar nih, Monggo biasa. Angkel, Angkel, Waduh, monggo Angkel. Bu Wi luar mohon izin ya biasa. Bu Wi, Pak Darul dulu boleh ya? Karena si Angkel mau ada rapat. Boleh, boleh. Oke Oh, siap, boleh. terima Bentar, kasih. oke. Oke silakan Angkel. Bu Eli Ya. izin, mohon maaf ya Bapak Ya, Ibu semua, ya, makasih sekali lagi ya sebentar, saya sebentar Pak. izin Izin satu lagi. duluan. Ini Oh ada iya, Bu Tina baru join. Jadi boleh di oh screenshot iya lagi. boleh, Kalau kata Pak Ketua boleh. screenshot Pak, Sakeren, screenshot. Oke, Eh, oke baik. Bu Tina satu, dua, tiga. Iya, cantik Satu, banget dua. kita hari ini, Masya Allah. Lanjut, oke. Udah cukup. Ya, udah cukup, cukup, cukup. Oke, terima baik. kasih Terima Bapak kasih. Ibu, mohon Ya, Pak maaf. Rezi, terima kasih ya. Oke, baik. Lanjut, Pak Darul, silakan. Bu Erli, suara Hmm, saya jelas? jelas banget, Pak. Iya, saya Jelas, takutnya nggak Uncle. jelas, jadi nanti. Oke, sebentar saya terlihat ya. Terlihat, Pak. Terlihat. Saya langsung kesimpulan aja. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Ibu Erli sebagai moderator, selamat siang Pak Lukman Hakim sebagai ketua. Ya, Selamat siang, baik, Pak. saya mewakili kelompok PKM yang diketuai oleh Pak Lukman Antoni, kemudian ada anggotanya saya Darul Fahmi dan Pak Rahman Faisal sebagai anggota dua juga. Baik, siang ini saya akan mempresentasikan mengenai pengabdian kepada masyarakat kami mengenai penguatan nilai syariah generasi madani dalam pendidikan keluarga dan sekolah pada Yayasan Darul Islam Al-Bantani. Nah, kebetulan Yayasan Al-Bantani ini sesuai dengan namanya Al-Bantani berada di daerah Banten ya. Jadi tidak terasa ternyata kita bisa juga menyambangin yang wilayahnya cukup jauh gitu ya. Nah, itu ada satu hal yang berkesan tersendiri gitu. Oke. Baik, adapun latar belakang kami mengadakan PKM ini bahwa di zaman sekarang banyak orang memang berjuang gitu ya untuk menyeimbangkan antara pendidikan formal di sekolah dan pendidikan moral di rumah. Sehingga dirasa perlu untuk mengintegrasikan aspek dalam pendidikan anak dan keluarga. Nah, seperti kita tahu juga ya sekarang kalau kita melihat anak-anak di sekolah itu, kalau kita lihat beberapa banyak kasus gitu ya terjadi mereka mungkin ngelawan guru gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat kejadian yang baru ini yang ngerokok terus dengan bangganya gitu. Nah, itu sehingga dirasa kami perlu untuk membantu atau mengedukasi kembali siswa-siswa yang ada di sekolah sehingga cuman bukan pendidikan di sekolah secara formal tapi juga ada pendidikan secara syariahnya gitu. Yang kedua juga pentingnya mengelola kependidikan anak dan keluarga berdasarkan aspek syariah.
yang untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu akademik juga berakhlak mulia. Nah, itu adalah yang melatarin belakangi kami mengadakan atau memberikan materi ini pada sekolah Al-Bantani tadi. Nah, tujuannya adalah mensosialisasikan kesadaran dan peran orang tua akan pentingnya membangun syariah dalam mengelola pendidikan dan anak dan keluarga gitu ya. Kemudian menjelaskan dan peran penting salah satu lembaga pendidikan yaitu Darul Islam Al-Bantini dalam masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga nilai syariah di generasi madani. Nah, adapun metode yang kami pakai ya, karena ini berbentuk istilahnya materinya ilmu sosial, jadi kita pakai yaitu metodenya yang pertama ceramah itu menerangkan atau menjelaskan materi, kemudian metode diskusi, tanya jawab serta sharing, dan kemudian ada metode demonstrasi atau menunjukkan cara atau misalnya aplikasi terapannya gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya ceramah, diskusi tanya kan ada contoh yang dalam bentuk aplikasinya itu eh, pesertanya menjadi lebih tertarik atau bisa mendapatkan materi yang kita sampaikan. Nah, pemaparan materi mengenai aspek syariah. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ketika diskusi itu ada tanya jawab, mungkin yang kita sharing pengetahuan kita juga sebenarnya mereka sudah menjalankan itu juga mungkin kita kayak reminder gitu dan menambah misalnya berbagi pengetahuan. Nah, demonstrasi yang kita pakai kemarin itu salah satunya adalah salah satu adab makan gitu ya. Nah, itu kebetulan juga nanti ada foto di belakang dalam bentuk video anak-anak sehingga anak-anak lebih tertarik gitu. Kemudian ada juga kita kasih kuis terkait materi gitu, sembari membelikan gimmick gitu. Nah, ini yang foto-foto ini foto ketika kita diskusi gitu yang pekanan, kemudian di kiri itu ada ketika kita mengadakan kuis gitu, kita ajak mereka berdiri gitu ya. Nah, kemudian di bawah ini adalah saya potong itu foto video yang mengenai adab makan. Jadi ada aplikasi tadi gitu, Bu. Nah, kemudian hasil dan pembahasannya adalah ternyata visi dan misi mereka itu sejalan dengan apa yang mau kita sampaikan sebelumnya gitu ya. Nah, Yayasan Nurul Islam Al ini merupakan sekolah sedang berkembang dengan visi dan misinya. Visinya adalah menjadi lembaga yang memberikan pendidikan seimbang antara IPTAK dan IPTEK. Jadi ternyata sejalan banget gitu. Kemudian misinya adalah membekali siswa-siswinya dengan ilmu dan ketakwaan serta berakhlakul karimah. Yang kedua adalah menyiapkan siswa-siswinya yang memiliki keunggulan dalam ekstrakurikuler dan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, jadi sehingga kalau terjadi kalau kita tarik ke belakang apa yang kita sampaikan tadi ya istilahnya nyambung dengan visi dan misinya Yayasan Pendidikan ini. Kemudian selanjutnya mengadakan kegiatan pemberian materi dan edukasi tentang hal-hal penting terkait aspek syariah. Kemudian sistematik yang dipakai adalah ceramah, pemaparan masalah, serta praktek sederhana yang tadi saya sampaikan itulah contohnya kita adab makan gitu ya. Nah, kesimpulannya pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pemaparan materi diskusi terkait pentingnya aspek syariah dan dalam mengelola pendidikan anak dan keluarga kepada peserta dengan cara menyampaikan ceramah dan yang interaktif. Kemudian pemaparan materi dan sesi tanya jawab berjalan serta ya komunikatif dengan partisipasi ada guru, kemudian ada pengurus serta anak-anak siswa yang ternyata antusias gitu kan mendengarkan materi yang kita sampaikan. Nah, hasil dari kayak gini, peserta tertarik untuk lebih banyak mengenal materi-materi yang dipakai dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dengan peningkatan aspek syariat tadi. Jadi ketika kita sampaikan di sesi tanya jawab itu ya mereka tertarik gitu, Bu. Jadi misalnya apalagi nih gitu ya. Ya ternyata kita kekurangan materi kemarin tuh nyampainya. Kita ambil satu, jadi mereka nanyanya lebih banyak dari itu. Nah, mungkin itu jadi masukan buat kita juga ke depan. Mungkin kita mesti hasilnya ada persiapan ya, mungkin out of the box gitu. Jadi ada materi yang lain. Ya, oke, gitu Ibu yang kami sampaikan.
sampaikan dari hasil penelitian apa pengabdian kepada masyarakat kami di sekolah Al-Bantani ini. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini PKM-nya di Albantani daerah mana, Pak? Ini di itu Ibu di ternyata di tepi laut di daerah Serang. Masya Udah masuk Allah. ke arah kalau lurus kan ke Cilegon kita ke arah Serang Bu, Mm-mm. jadi ke arah Labuan Bu. Oh, ke arah Labuan, Masya Allah. Jadi Ya, ini ya, kalau saya lihat dari fotonya, sepertinya mereka itu antusias sekali ya, Pak ya, dengan ya, adanya apa tadi Pak metodenya Imtek dan in ya. Kalau sesuai dengan visi misi mereka jadi Bu. Nah, jadi dia oh iya meningkat Imtak Imtek dan dan Iptek. Iptek. Oh, Imtak Iya, itu apa, Pak? ilmu pengetahuan tentang akhlakul karimah Oh, Ibu. ilmu pengetahuan Iya, tentang akhlakul karimah dipadu dengan ya, ilmu pengetahuan dan dan teknologi ya. teknologi iya Oke, begitu baik. Ibu. Keren banget, Pak. Ini semoga ke depannya PKM kita bisa lebih berkembang lagi, bisa mencapai, Amin. bisa merambah ke yang mungkin yang lebih. Ini kan kalau lihat di Labuan kan sepertinya lumayan jauh ya, Pak ya. Mungkin Ya, bisa kita betul. nanti ke depannya itu bisa lebih berkesinambungan atau sustainability ya, Pak. Jadi kita tidak hanya sekali, mungkin 2 kali atau tiga Ya, kali, tapi dengan apa dengan ini yang berbeda-beda gitu ya, Pak. bisa Dengan ya. dengan materi yang berbeda-beda ya, Pak ya. Iya, bisa di tempat yang ini juga sebenarnya mereka Iya, welcome sih kalau kita misalkan mau mau itu materi yang baru lagi gitu ya. iya Welcome. benar-benar benar. Karena kalau dilihat dari pemaparan Kadarul tersebut, sepertinya menarik, Pak. Untuk kedepannya kita bisa, siapa tahu kita bisa join gitu ya, Pak. Bisa, Ibu, bisa. Oke, Iya. baik. Menarik sekali, Pak, pemaparannya mengenai PKM ini. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sharing dengan Pak Darul terkait dengan PKM di daerah Labuan? Ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Monggo, monggo Angkel kalau ada keperluan lagi, monggo boleh, Siap, Ibu. sudah Terima boleh kasih. meninggalkan. Terima Ya. kasih ya, Angkel. Oke, Eh, se- selanjutnya, mm-mm. Gini Bu Erli, mungkin Ya, saya sambil sambil jalan dulu. Mungkin saya akan belum lab dulu. Saya sambil jalan dulu gitu ya. boleh, boleh, Ya, boleh, ya, boleh, boleh. oke, Nggak apa-apa, Pak. Kalau ya. masih mau join di sini, monggo. Dengan Hmm. senang hati malah saya. Jadi bisa Ya, mengikuti pemaparan dari rekan-rekan yang ya lain betul. ya, Pak. Ya, Boleh, oke. Pak. Boleh. Silakan, Pak. Oke. Silakan. Oke, boleh. Terima Lanjut kita. kasih, Bu. Ya, Selamat siang sama-sama. buat teman-teman semua. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya, Pak. Amin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pemaparan berikutnya adalah dari Ibu Susi. Waktu disilahkan. Oke, terima kasih, Miss. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk menampilkan hasil diseminasi pengabdian kepada masyarakat tim kami. Terlihat ya, Miss? Oh, sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Silakan Bu. Tim kami telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah Serang dengan tema yang kami ambil adalah pelatihan kepatuhan perpajakan entitas nirlaba strategi pengelolaan PPH di Yayasan Darul Islam Al-Bantani. Latar belakang masalah yang diambil di Yayasan Al-Bantani adalah yang pertama, di sana Yayasan Pendidikan Darul Islam Al-Bantani sebagai entitas nirlaba memiliki peran vital dalam mencerdaskan masyarakat di Serat. Kemudian, patuhan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah tantangan dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Tujuan dari PKM ini adalah karena Yayasan Islam Al-Bantani, yayasannya baru berdiri, maka kami memberikan pengetahuan secara praktis terkait dengan kewajiban perpajakan entitas yayasan. Kemudian manfaat PKM ini adalah membantu pengelola yayasan untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
Metode pelaksanaan PKM kami di sana dilakukan dengan ceramah, sosialisasi, kemudian pendampingan individu dan grup, kemudian diskusi interaktif dan tanya jawab, dan yang terakhir kita melakukan yang namanya pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman sebagai metode evaluasi dari PKM. Hasil kegiatan dari PKM ini hasilnya adalah peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi perpajakan. Yang pertama adalah banyak peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi tentang berbagai kasus dan penerapan pajak terkait yayasan. Yang kedua adalah antusias ini menunjukkan bahwa peserta sangat tertarik dan termotivasi untuk memahami materi lebih mendalam. Yang ketiga adalah keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi juga menunjukkan bahwa pelatihan ini relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka sehari-hari sehingga mereka merasa perlu untuk menguasai materi dengan baik dan kemampuan praktis dalam pemahaman aspek perpajakan yayasan ini adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis peserta berdampak langsung pada kualitas pelaporan perpajakan sebagai kewajiban entitas yayasan. Ini foto kegiatan PKM kami selama melakukan pengabdian. Kemudian hasil keluaran dan rencana tindak lanjut adalah keluaran akan diterbitkan berupa jurnal ber-ISBN. Kemudian rencana tindak lanjut selanjutnya adalah pendampingan kepada yayasan dalam pembuatan laporan pajak. Kesimpulan dari PKM adalah antusias peserta menggambarkan bahwa pengurus yayasan membutuhkan sebuah pembelajaran atau pembekalan terkait dengan kewajiban perpajakan agar bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar serta terhindar dari sanksi pajak. Saran dari kami sebagai pelaksana PKM di sana adalah diadakan pendampingan dalam pembuatan laporan perpajak yayasan karena untuk akhir tahun ini kan biasanya pelaporan tahun 2025 ini akan dilakukan di tahun 2026. Nah, kami akan melakukan pendampingan untuk pelaporan SPT tahunan. Seperti itu. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari PKM kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Ini keren banget. Kalau ini Ibu Susi sama juga ya di tempatnya di Bantaeng juga ya Bu ya? Iya, betul, Iya, Ibu di Yayasan Yayasan Albantani di Bantaeng Serang. Ya, Hmm. kebetulan karena yayasan tersebut kan belum secara pajak masih ini ya, Bu. Apa masih berantakan ya. Oke, Jadi kami ya oke. kami Berarti melakukan pendampingan dari awal sampai mereka benar-benar mahir ya untuk melakukan pelaporan perpajakan. wah, keren banget. Berarti kalau dari tadi ada kita kelompok padarul dari sisi apa dari sisi siswa-siswanya dan siswinya. Kalau ibu berarti dari sisi yayasannya ya Bu ya. Gimana Ya, yayasan tersebut? yayasannya Dari entitas, sisi yayasan. bagaimana mereka Iya, sebagai entitas ya punya iya kewajiban, punya betul. hak sebagai wajib pajak seperti itu. Iya ya, jadi keren banget nih, super banget ini. Kita perlu dukung untuk PKM selanjutnya bisa berkolaborasi. Jadi tidak hanya kita PKM kepada siswa-siswinya, tapi kepada perusahaannya pun juga kadang-kadang kita suka terlewat ya Bu Susi ya. Keren Bu, keren. Mantep banget ini. Dan pajak memang di mana-mana memang kita perlu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan perpajakan? Ini kalau Bu Susi ini PKM-nya lebih kepada yayasannya, di mana yayasannya diajarkan agar bagaimana cara melaporkan pajaknya, bagaimana cara agar pajak tersebut bisa tepat waktu. Seperti itu ya Bu Susi kurang lebih ya. Oke, Ya, betul. ya baik. Terima kasih Bu Susi. Baik, selanjutnya kita ke pemateri selanjutnya yaitu kepada Ibu Mahwiyah. Kami persilakan. Baik, Miss. Terima Ya, kasih. Izin share sama-sama. screen ya, Miss ya. Iya, ya, silakan Bu. Apakah terlihat, Miss, PPT-nya? Ya, sudah terlihat Bu. Wah, Nah, ini kayaknya seru banget nih.
Dari gambarnya aja kayaknya udah gambar-gambar. Iya, soalnya kita PKM-nya kekeluargaan gitu, Miss. Oh, ke Jadi kita keluarga. merangkul, ya kita merangkul dosen-dosen, saya, Bu Lina dan Pak Ganevo merangkul yayasan untuk bisa, yuk, yuk bayar pajak, yuk, yuk bisa yuk ngitung pajak, yuk, yuk lihat yuk Keren. akuntabilitasnya gimana Oh yuk iya. gitu. Oh, mantap. Jadi kita menerapkan sistem kekeluargaan pada PKM kami, gitu, Miss Erli. Oke, baik. Silakan, Bu. Ya, baik dimulai ya, Miss ya. Ya, silakan dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mahwiyah SEMMMAK dan di sini ada rekan saya juga ada Bu Linawati SEMAK beserta Pak Ganevo Sudirman SEMK. Di mana kami ingin mempresentasikan dan diseminasikan PKM kami yang berjudul Edukasi Pajak bagi Yayasan Pendidikan Membangun Akuntabilitas dan Budaya Kepatuhan pada Yayasan Islami Al-Bantani. Oke, di sini ada analisis situasi permasalahan di mana yayasan itu mendapat permasalahan bagaimana sih kepatuhan wajib pajaknya gitu. Apakah dari sistem pelaporannya ataukah dari sistem perhitungan pajaknya serta bagaimana mengenai dengan laporan keuangannya. Apakah ketika pajak dikeluarkan laporan keuangannya labanya menurun atau menaik nih seperti itu. Sedangkan Pak Yayasan ini belum mengerti atau dan stafnya itu belum mengerti tentang menghitung pajak, tentang pelaporan pajaknya. Jadi kita di sini PKM untuk mengedukasi, untuk memotivasi yayasan beserta staf-stafnya untuk bisa memahami tentang pajak dan mengetahui tentang laporan keuangan seperti itu. Di sini ada rumusan masalah, di mana rumusan permasalahan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pemahaman pengurus dan staf administrasi Yayasan Darul Islami Al-Bantani mengenai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan terbaru. Yang kedua, adanya bagaimana membangun budaya kepatuhan pajak dan akuntabilitas keuangan di lingkungan yayasan pendidikan. Karena memang yayasan ini kan di pelosok ya, Miss Eli ya, jadi kita sangat jauh dari yang namanya administrasi dari si perpajakan itu. Terus mereka juga belum tahu nih gimana ya cara pelaporannya, terus pelaporannya harus kemana ya gitu. Jadi kita untuk mengedukasi bahwa mereka harus melapor pajak di setiap tahunnya gitu. Karena kita juga ada Bu Susi juga kemarin ke sana bareng. Jadi kita memotivasi untuk yayasan, yuk kita patuh pajak, yuk, yuk taat pajak, yuk gitu. Karena memang dari pajak kita keluarkan dan untuk kita juga gitu ya. Kembali ke adik-adik kita. Nah, tujuan pengabdian ke masyarakat ini adalah memberikan edukasi perpajakan kepada pengurus yayasan pendidikan agar memahami hak dan kewajiban perpajakannya lembaga nirlaba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan budaya kepatuhan pajak berbasis kesadaran dan akuntabilitas yang memperkuat tata kelola yayasan. Oke, manfaatnya di sini banyak sekali pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama bagi dosen itu adalah menjadi sarana penerapan keilmuan di bidang perpajakan dan akuntansi dalam konteks nyata. Memperkuat implementasi Tridharma perguruan tinggi menjadi bahan penelitian atau publikasi ilmiah di bidang pengabdian kepada masyarakat dan literasi. Karena memang bagi dosen itu wajib yang namanya kita ada hubungan antara penelitian terus dijadikan buku atau kita PKM kita jadikan buku. Jadi harus linearitas seperti itu. Terus bagi mitra yaitu meningkatkan pemahaman pengurusan dan staf administrasi tentang kewajiban perpajakan yayasan pendidikan, memperkuat kemampuan pelaporan pajak berbasis sistem elektronik untuk meminimalkan kesalahan administrasi, mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan transparansi keuangan. Bagi pemerintah, mendukung upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor pendidikan, berkontribusi terhadap
peningkatan penerimaan pajak dan penguatan tata kelola fiskal nasional. Nah, dengan cara yayasan dengan membayar pajak, pemerintah tahu nih, oh ternyata di situ tuh ada sekolah loh yang benar-benar harus kita danai dari pajak karena memang di yayasan itu memang di pelosok dan sangat kecil ya, Miss. Jadi kita perlu adanya pembayaran pajak agar pemerintah melek nih gitu bahwa di pelosok itu ternyata adalah yayasan yang perlu diperhatikan, yang perlu dibangun kembali gitu. Jadi kita membuka kesempatan kepada sekolah pun untuk bisa lebih berkembang lagi. Oke, Waktunya 10 menit ya Bu Wiwi. ya. Oke, di sini ada metodenya. Kita menggunakan metode literasi perpajakan lembaga nirlaba untuk meningkatkan pelaporan menggunakan e-filing, SPT, dan Bupot. Ya, eh, Oke, di sini ada realisasi pemecahan masalah di mana analisis kebutuhannya, wawancara, observasi singkat dengan pengurus dan bendahara, pemetaan proses pengajuan atau honorarium, inventarisasi ketersediaan identitas pegawai, pemeriksaan kebiasaan penyetoran atau pelaporan sebelumnya, penilaian kesiapan, serta internet pada jam-jam tertentu. Baik, itu sih Miss Erli yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Miss Erli. Ya, sama-sama Bu Wiwi. Ini keren juga ya. Kalau tadi dari Bu Sri ke yayasannya, berarti kalau dari Bu Wiwi ini lebih ke guru-gurunya ya Bu ya. Berarti lebih ke individunya Ya, ya. betul, Bener Bu. ya Bu ya? Betul, Oke. Bu. Iya, keren banget Bu. Jadi tidak hanya yayasan, guru-gurunya pun diedukasi terkait dengan perpajakan daripada Ru tadi kepada ke siswa-siswinya ini super banget. Jadi kita berkolaborasi, bersinergi. Mudah-mudahan di kedepannya nanti kita bisa berkelanjutan ya Bu ya. Jadi nanti di PKM selanjutnya kita bisa membedah atau membahas terkait dengan yang lainnya lagi. Keren Bu, ini keren. Maksudnya bagus sekali untuk PKM kita kali ini, apa PKM Bapak Ibu semua. Oke, baik. Ada pertanyaan kah Terima dari ibu-ibu kasih. semuanya? Iya, sama-sama Bu Wi. Oke, jika tidak kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Ibu Siti Nurul Fatma. Kepada Ibu Nurul kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Iya, Izin sama-sama. mempersiapkan dahulu. Oke, baik. Sudah terlihat. Sudah, Ibu sudah terlihat. Oh, ini ada nama saya. Iya, betul. Baik. Berarti ini kita penelitian Terlihat ya, Bu ya? aman nih. Ya, kalau yang saya ini penelitian. Saya Penelitian dan ya. tim. Oke, Ya, baik. Silakan, Bu. 10 menit ya, Miss ya. Ya, 10 menit, Bu. Baik, izin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ketua Diseminasi, Ketua Pelaksana Dapa Lukmanul Hakim, serta juga yang terhormat Ibu Erliana sebagai moderator di room diseminasi ini, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang lain. Mohon izin pada kesempatan ini, saya membagikan hasil penelitian dari tim kami, dari Universitas Pamulang, program studi akuntansi perpajakan, program sarjana terapan. Nah, saya sebagai yang presenternya yang dapat amanah untuk membagikan hasil penelitiannya itu kita gimana sih? Saya Siti Nurul Fatimah, kemudian bersama dengan Ibu Erliana dan juga dengan Ibu Tita Rahmawati, kami telah melaksanakan penelitian dengan judul Persepsi Mahasiswa terhadap Adopsi AI dalam Praktik Akuntansi dan Implikasinya pada Peluang Karir Akuntan. Sebetulnya penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang ada karena terbayang jika nanti seorang lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita ini sudah memasuki pasar kerja, dibersamai dengan adanya AI dan tools otomatisasi audit yang ribuan transaksi aja bisa dihitung dalam hitungan detik, kemudian bisa mendeteksi kecurangan yang 95% itu akurasi.
terus juga serta menyusun laporan keuangan secara otomatis, sehingga apakah itu semua itu menjadi ancaman bagi karir akuntan muda atau malah apakah menjadi peluang transformasi gitu. Sehingga penelitian ini tim kami menyajikan temuan dari survei 135 mahasiswa, hadirnya ada persepsi positif, namun bercampur kekhawatiran yang muncul dengan implikasi strategis dan juga prospek karir akuntan di masa depan. Nah, dengan itu mari kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu izin, gimana ya masa depan akuntansi Indonesia nanti. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini kan telah banyak diterapkan dalam setiap aspek aktivitas manusia, termasuk juga di perusahaan, sehingga AI ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk evolusi akuntansi ke depannya. Teknologi AI mengotomatisasi tugas-tugas pembukuan rutin, mengurangi pekerjaan yang yang berulang, kemudian juga yang biasanya pekerjaannya itu memakan waktu sekarang jadi tidak begitu memakan waktu, dan juga yang dulunya rentan terhadap kesalahan bisa jadi dengan adanya AI itu terminimalisir kesalahan atau errornya. Nah, hal ini dapat membebaskan akuntan sebetulnya untuk bisa fokus pada tugas-tugas lain yang lebih kompleks, lebih strategis, kemudian bisa lebih kreativitas dan juga mungkin bisa lebih maksimal dalam interaksi sosial. Namun, penerapan teknologi AI ini juga memiliki dampak negatif bagi si pengguna teknologinya sendiri, di mana penerapannya ini kan dikhawatirkan bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam pekerjaan yang dilakukan secara otomatis oleh AI. Nah, hal ini tuh mengakibatkan bisa jadi pengurangan pegawai dan meningkatkan hasilnya itu tingkat pengangguran. Atau penerapannya ketika memang ada efek dari usernya sendiri yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi teknologi AI, sehingga semua aktivitasnya di dalam perusahaan itu ketergantungan terhadap AI itu sendiri, sehingga bisa saja menimbulkan resiko yang berlebihan eh, jika ada kegagalan sistem mungkin atau kerentanan keamanan, itu kan akan mengganggu operasional perusahaannya ya, dan juga mungkin endingnya akan menyebabkan kerugian bagi si perusahaan. Kemudian penerapan AI ini bisa menciptakan kesenjangan keterampilan di antara si pekerja atau manusianya sendiri, di mana mereka kalau misalnya tidak memiliki keterampilan yang relevan seperti AI, bisa saja mengalami kesulitan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Terbukti juga dari hasil penelitian sebelumnya yang kami kutip, itu penelitian dari Volkan et al. Pada tahun 2023, beliau menyimpulkan bahwa meskipun AI ini memberikan tantangan, para akuntan secara strategis harusnya perlu menyesuaikan pekerjaan mereka, menciptakan jenis pekerjaan baru dan mempertahankan peran unik mereka sendiri begitu. Kemudian ada juga penelitian terkait peran dan juga praktik AI akuntansi. Kami kutip dari penelitian Junior DE pada tahun 2024, menyimpulkan bahwa praktik AI ini menciptakan peluang besar sekaligus menghadirkan tantangan yang signifikan. Penggunaan AI dan juga blockchain yang menjanjikan efisiensi operasional dengan hasil yang lebih akurat memungkinkan akuntan bisa fokus di tugas analitis lainnya yang mungkin lebih kompleks. Nah, maka dari hasil penelitian sebelumnya, tim penulis melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap adopsi AI dalam praktik akuntansi dan implikasinya pada peluang karir akuntan. Tim penulis menganggap penelitian ini penting serta menarik untuk dibahas di kalangan profesi akuntan karena memang masih jadi perdebatan baik di dalam maupun di luar negeri. AI ini kan mengacu pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, namun bukan berarti AI nantinya akan mengambil alih semua tugas manusia. Jadi semuanya kembali lagi pada setiap individu yang berprofesi sebagai akuntan. Apabila tidak ingin tergilas atau kalah dari sistem AI, maka akuntan harusnya bisa mengembangkan kompetensi keahliannya. Metodologi penelitian atau bahan dan metode yang tim penulis pilih ini, penelitiannya menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan survei kuesioner kepada 135 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpam, khususnya bagi mahasiswa yang sedang atau telah menempuh mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Komputer Akuntansi, dan Audit, di mana diharapkan untuk kita dapat mendapatkan data primer dan analisis statistik. Objek penelitiannya jadi nanti akan untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa FEB Unpam ini atas penerapan AI dalam akuntansi di Indonesia serta dampaknya terhadap karir akuntan di Indonesia.
Temuan utama dan interpretasi data yang kami dapatkan, hasil pemahamannya itu mahasiswa mengenai AI dan dalam sistem akuntansi perusahaan, terlihat bahwa 85,7% di mahasiswa ini sudah mengetahui mengenai penerapan AI dan sistem akuntansi perusahaan. Maka dari hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa ini sebetulnya sudah paham dan sudah tahu betul bahwa AI ini sudah banyak diterapkan dalam perusahaan. Sebagian besar mahasiswa juga sudah memanfaatkan internet, sosial media untuk memperoleh informasi, sehingga kami berharap fakultas ataupun jurusan itu dapat lebih aktif mensosialisasikan isu-isu akuntansi terkini melalui medsos, melalui sosial media, agar mungkin mahasiswa lebih lebih mudah membaca karena memang banyaknya mahasiswa menggunakan media itu untuk mencari informasi. Kemudian 90% dari persepsi mahasiswa ini mereka khawatir tentang ketergantungan teknologi yang berlebihan. Mungkin harapannya sebetulnya kami menekankan bahwa AI ini harusnya itu membantu memudahkan dan mengurangi pekerjaan, bukan menggantikan peran akuntan di bidang akuntansinya. Namun memang mahasiswa jadi memiliki tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang akuntansi. Kemudian, AI ini dapat menyesuaikan laporan keuangan dengan efisiensi. Apabila akuntannya itu memang memberikan input yang benar ke dalam sistem, maka mungkin pemrosesannya berjalan dengan benar. Namun apabila akuntannya memang inputnya salah ya, maka hasilnya juga sebetulnya salah. Oleh karena itu memang penting bagi mahasiswa FEB ini sebagai nantinya calon akuntan untuk memahami proses pembukuan dan pelaporan ini, walaupun nantinya akan dikerjakan oleh sistem, tapi nanti mereka akan menganalisa output yang dihasilkan oleh teknologi AI tersebut. Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar responden yakin dengan penggunaan teknologi AI dalam perusahaan itu akan meningkatkan pengangguran. Hal ini mungkin terjadi karena memang tugasnya administrasi itu bisa digantikan dengan teknologi. Namun, sebagai seorang akuntan juga masih memiliki peran yang tidak bisa tergantikan dengan teknologi AI, yaitu di mana mereka perlu pendampingan penyempurnaan teknologi itu sendiri dan juga menganalisa hasil pengolahan informasi. Oleh karena itu, calon akuntan maupun akuntan yang saat ini sudah berprofesi sebagai akuntan perlu terus belajar, mengikuti isu-isu terbaru, dan juga terus meningkatkan kompetensi agar tidak tergantikan oleh teknologi. Kesimpulan yang tim penulis kami dapatkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengetahui teknologi AI ini sudah marak diterapkan dalam sistem akuntansi di perusahaan. Mahasiswa juga sudah memahami bahwa penerapan teknologi AI ini akan membawa dampak positif dan juga dampak negatif dalam profesi akuntan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan juga dapat menjadi acuan untuk tindak lanjut terkait dampak AI dalam karir akuntan. Untuk mencegah dampak negatif, pelaku di bidang akuntansi ini memang perlu terus mempertahankan dan perlu terus meningkatkan kompetensi agar tetap memiliki pengetahuan terkini dan tidak tertinggal atau bahkan tergantikan oleh teknologi yang kini semakin canggih. Demikian pemaparan hasil penelitian dari tim kami, saya Siti Nur Fatimah, Ibu Erliliana, dan Bu Tita, mendapatkan hasil yang luar biasa dari persepsi teman-teman mahasiswa FEB di Unpam. Terima kasih atas perhatian yang penuh dari Bapak Ibu sepanjang saya presentasi tadi. Penelitian tim kami itu sebetulnya menekankan bahwa adopsi AI ini sebetulnya membuka peluang karir akuntan, tapi butuh ada kurikulum atau pendidikan yang mendukung secara adaptif. Jadi mari Bapak Ibu dosen rekan semuanya kita wujudkan bersama-sama untuk masa depan akuntansi di Indonesia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget pemaparannya dari Bu Nurul ya. Memang saat ini apa sih yang nggak pakai AI? Semuanya pakai AI. Bahkan kita mau cari, mau curhat pun sekarang udah bisa pakai AI ya. Ya, Jadi semuanya era AI. Bahkan era kita, AI. iya bahkan tidur pun yang dicari bukan orang tua, yang dicari adalah AI. Nanya Curhatnya, apapun AI iya, ya, Miss. curhatnya sama Chat GPT sekarang, sama Gemini juga, kan sekali Bu.
Oke, baik. Terima kasih. Apa Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan AI ini? Saya rasa pasti banyak pertanyaan sekali ya. Saya juga gemes gitu, Bu. Oke, baik. Lanjut kita sekarang kepada, terima kasih Ibu Nurul atas pemaparannya. Lanjut kita sekarang kepada Ibu Ya, dengan Destian. senang hati, Miss. Iya, sehat-sehat. Baik. Ibu Destian, kami persilakan. Oke, Miss. Ya, Baik. ya. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Miss dan Pak Ketua. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak ngantuk ya, Miss, di akhir-akhir ini. Enggak, Bu. Kita masih semangat nungguin Ibu. Amin. Ya, Amin. perkenalkan saya Destian Andani akan mempresentasikan materi dari penelitian kelompok kami yang berjudul sebentar saya share screen ya. Monggo, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, sudah. Oke. Judul penelitian kelompok kami yaitu pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disusun oleh Asep Muhammad Lutfi, Nur Rahma Wahida, dan saya Destian Andani. Ya, selanjutnya. Dari latar belakang penelitian, dilihat dari tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan maksimal untuk keberlangsungan hidup perusahaan dan daya saing yang semakin pula untuk perusahaan bertahan, tumbuh dan berkembang serta bersaing di dalam pasar. Karena keuntungan yang tinggi, tinggi tidak hanya meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi juga meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Peningkatan nilai perusahaan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di dalamnya. Nah, fokus penelitian yaitu subsektor batu bara di Indonesia yang merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor nasional dan menjadi sumber energi yang penting untuk negeri. Namun industri ini menghadapi tantangan yang signifikan berupa fluktuasi harga komoditas global yang sulit diprediksi, serta perubahan regulasi pemerintah terkait dengan lingkungan, pajak, dan juga kebijakan ekspor. Tantangan dari sisi industrinya yaitu efisiensi operasional, likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal yang sangat penting karena membantu perusahaan menjaga kesehatan finansial. Jika keempat aspek ini dikelola dengan baik, nilai perusahaan akan stabil dan cenderung meningkat. Selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan periode 2019-2023. Nah, selanjutnya dilihat dari rasio likuiditas yaitu current ratio. Nah, likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu CR yang baik akan menunjukkan kemampuan membayar hutang yang tepat waktu. Di mana terlihat di grafik MBAP dan ITMG memiliki rasio likuiditas yang tinggi, sementara BAN fluktuatif, ITMG tertinggi sebesar 434,95% pada tahun 2023, menunjukkan pengelolaan likuiditas yang kurang baik. Selanjutnya, rasio profitabilitas yaitu return on asset, di mana profitabilitas itu sendiri adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi operasional, di mana dilihat dari grafik, ROA menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari games mencapai puncaknya di 61,63% pada tahun 2022. Dan ITMG dan MBAP mengalami penurunan yang signifikan menunjukkan tantangan operasional. Selanjutnya, rasio struktur modal yang digunakan adalah DER, Debt to Equity Ratio, di mana menggambarkan proporsi hutang dan ekuitas. DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan pada hutang. Dan di sini dari grafik, Games tercatat DER-nya tertinggi yaitu 162,08 pada tahun 2021, menunjukkan ketergantungan hutang. MBAP dan ITMG menunjukkan pendekatan pendanaan yang lebih hati-hati. Ya, selanjutnya nilai perusahaan atau price book
value atau PBV, di mana PBV ini mengevaluasi apakah saham perusahaan yang diperdagangkan dengan harga yang wajar berdasarkan nilai per sahamnya. Dilihat dari grafik, BYAN memiliki PBV yang tinggi dan konstan mencapai 22,30% pada tahun 2022, menunjukkan apresiasi pasar, dan PT Adro mencatat PBV-nya terendah yaitu 0,67% pada tahun 2023. Ini mencerminkan pandangan pasar yang konservatif. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan prosedur statistik yaitu EVIUS 26 untuk menguji hipotesis. Waktu dan lokasi menggunakan data sekunder, laporan keuangan, perusahaan batubara, subsektor batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Nah, penelitian ini dilakukan bulan Agustus 2025 sampai saat ini. Variabel penelitian yang digunakan di sini ada variabel independen, likuiditas menggunakan CR, profitabilitas menggunakan ROA, struktur modal menggunakan DER, dan variabel dependen menggunakan nilai perusahaan atau PBV. Kita lihat di sini populasi dan sampel. Kita cek ke Bursa Efek Indonesia untuk laporan keuangan yang terpublish, ada 27 perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2023. Dan sampel penelitian di sini ada 7 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang pertama terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan selama periode tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten. Nah, selanjutnya daftar sampel di sini PT Adro Energi Indonesia, BSSR, yaitu Baramurti Sukses Sarana Tbk, BYAN, Bayan Resources, Tbk, Games, Golden Energy Mines, Tbk, ITMG atau Indo Tambang Raya Megah, Tbk, MBAP Mitra Bara Adi Pradana, yang terakhir adalah PTBA atau Bukit Asam. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Di sini H1 hasilnya pengaruh likuiditas CR terhadap nilai perusahaan atau PBV. Hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan PBV dengan T hitung minus 1,819, lebih kecil dari T tabel 2,0395 dengan probabilitas 0,0693 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, pengaruh profitabilitas ROA terhadap nilai perusahaan PBV dengan hasilnya berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan PBV dengan T hitung 3,6601 lebih besar daripada T tabel 2,395 dengan probabilitas 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Yang H3-nya pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan atau PBV berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan T hitung 2,8387 lebih besar daripada T tabel 2,395. Probabilitasnya yaitu 0,0079 lebih kecil daripada 0,05. Dan H4, hipotesis keempatnya yaitu pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dilihat dari hasil CR, ROA, dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan F hitung 8,3696 lebih besar daripada F tabel 2,911 dengan nilai probabilitas 0,00320 lebih kecil daripada 0,05. Itu hasilnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, likuiditas CR tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, probabilitas
Profitabilitas ROA berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, struktur modal DER berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, CR, ROA, dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil R square sebesar 39,40%. Variasi nilai perusahaan ini dijelaskan oleh ketiga variabel dan sisanya 60,60% dari faktor lain. Selanjutnya saran bagi perusahaan fokusnya pada pengolahan likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal untuk menjaga kepercayaan investor. Dan bagi investor sendiri, selektif dan kritis dalam menganalisis kondisi perusahaan dari sisi struktur modal, likuiditas, profitabilitas, pembagian dividen sebelum berinvestasi. Oke, baik, Miss. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Ya, terima kurang lebihnya mohon kasih. maaf. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Risa, Bu Destian, keren banget penelitiannya. Kalau kita ngebahas soal profit, kita ngebahas soal ROA, pasti seru. Pasti kita tergelitik ingin Iya, meneliti lebih lanjut ya. betul. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Siti Ratnasari Dewi. Kepada beliau dipersilakan. Bu Ratna, Bunda masih di mute? Ya, silakan Bu. Izin share screen ya, Bu. Bu Ratna, izin suaranya belum terdengar. Jelas, Bu. Saya ngomong sekarang jelas nggak? Oh ya, sekarang sudah jelas sekarang. Baik. Terima Oke, kasih, Bu. ya. Izin memulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Untuk diseminasi kali ini, kami beserta tim mengambil tema pendampingan yang sudah kami lakukan, yaitu adalah pendampingan dan penguatan pengetahuan akuntansi untuk siswa yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 1 Balaraja. Nah, dalam latar belakang yang kami usung pada PKM kali ini adalah akuntansi ini merupakan kompetensi krusial bagi lulusan SMK jurusan akuntansi untuk memasuki dunia kerja dan melanjutkan pendidikan. Namun di balik pentingnya kompetensi tersebut masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar akuntansi terutama untuk siklus akuntansi dan juga buku besar. Nah, dengan adanya gap seperti itu, SMK S1 Balaraja ini berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kompetensi siswa agar tetap siap dalam menghadapi tantangan dunia usaha dan dunia industri yang semakin kompleks. Nah, adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama adalah terkait dengan peningkatan pemahaman konsep dasar akuntansi bagi siswa SMK S1 Balaraja melalui metode pembelajaran yang efektif dan terstruktur, terus keterampilan praktis yaitu membekali siswa dalam keterampilan praktis dalam catatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar industri. Yang berikutnya adalah motivasi belajar, yakni mendorong minat dan motivasi belajar akuntansi melalui pendampingan yang intensif dan metode pembelajaran yang interaktif, serta kesiapan kompetensi di mana mempersiapkan siswa agar kompeten dan siap bersaing di dunia kerja maupun pendidikan tinggi di bidang akuntansi. Masalah yang dihadapi
di dalam sekolah, terutama dihadapi para siswa ini, yang pertama adalah rendahnya konsep pemahaman terkait dengan akuntansi. Nah, pemahaman siswa terhadap siklus akuntansi dan buku besar ini, khususnya perusahaan dagang, harusnya menjadi fondasi yang penting dalam praktek akuntansi. Tapi ternyata masih banyak siswa yang kurang paham terkait dengan konsep dasar akuntansi. Terus masalah berikutnya adalah minat belajar yang kurang. Minat belajar yang kurang ini tercermin dari rendahnya siswa yang menganggap mata pelajaran akuntansi ini rumit, sulit, dan penuh dengan angka-angka yang membingungkan. Terus masalah yang dihadapi selanjutnya adalah terkait dengan metode pembelajaran yang terbatas. Karena adanya keterbatasan dalam metode pembelajaran yang diterima oleh siswa, maka siswa di SMKS 1 Balaraja ini masih terkendala terkait dengan pemahaman akuntansi. Terus kesenjangan industri. Kesenjangan industri di sini adalah kesenjangan materi yang diberikan di dalam sekolah dengan kebutuhan di real dunia industri usaha yang sedang berkembang pada saat ini. Nah, itu adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi SMKS 1 Balaraja. Nah, eh, sedangkan solusi yang kita tawarkan pada saat pelaksanaan PKM yang pertama adalah pendampingan praktis, di mana pendampingan praktis ini kita melaksanakan pendampingan dan pelatihan akuntansi secara tatap muka dengan metode praktik langsung untuk meningkatkan pemahaman yang aplikatif. Terus medianya itu kami buat secara interaktif, di mana media pembelajaran interaktif ini kita kita buat seinteraktif mungkin dan juga kuis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. Terus kita melakukan kolaborasi ahli. Kolaborasi ahli ini kita merekrut atau mendatangkan ahli-ahli yang di bidang akuntansi dan praktisi akuntansi untuk memberikan materi yang relevan dengan kebutuhan industri terkini. Dan yang terakhir adalah model terstruktur, di mana model terstruktur ini, modul terstruktur, di mana modul terstruktur ini kami menawarkan solusi berupa penyusunan modul ajar yang sesuai dengan kurikulum dan juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa yang berada di SMKS 1 Balaraja. Nah, adapun metode pendampingan yang kita lakukan yang pertama adalah penjelasan teori, di mana kami menjelaskan teori dasar akuntansi secara sistematis dan mudah dipahami dengan pendekatan step by step. Selanjutnya adalah latihan praktis. Nah, latihan praktis ini kami memberikan latihan soal dan simulasi pencatatan jurnal penyesuaian, buku besar, dan laporan keuangan secara intensif kepada para siswa. Dan yang berikutnya adalah evaluasi berkala. Nah, evaluasi berkala ini memang kami belum melakukan secara maksimal karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah diskusi aktif. Jadi, setelah kita melakukan pendampingan, latihan, kami masih terus melakukan diskusi aktif yang dijembatani oleh para guru terkait dengan kemampuan anak-anak setelah adanya pendampingan ini. Terus selanjutnya adalah luaran yang kami harapkan pada saat pengabdian. Yang pertama adalah kompetensi siswa SMK 1 Balaraja ini meningkat dalam artian mereka lebih siap lagi dalam mengikuti uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada akhir semester. Terus kemampuan akuntansinya lebih baik lagi, siap kerja dan mampu bersaing di tingkat profesional. Terus prestasi akademiknya juga meningkat, budaya belajar yang positif, terus kemitraan strategis, di mana kemitraan strategis ini kita berharap adanya keberlanjutan kegiatan setelah pengabdian kepada masyarakat ini. Nah, adapun dampak jangka panjang yang diharapkan diberikan kepada sekolah, yang pertama adalah
tentunya lulusan siswa SMK 1 Balaraja ini lebih kompetitif di pasar kerja dan mampu mengelola keuangan perusahaan dengan profesional dan akurat. Terus reputasi sekolah, karena daya saing siswanya mampu bersaing di tingkat perusahaan, maka otomatis reputasi sekolah nanti akan meningkat. Terus setelah itu akses pendidikan tinggi. Nah, kalau siswanya merasa sudah memahami akuntansi, berarti mereka kan ada kemampuan atau keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ini kesimpulannya. Jadi selama proses pendampingan, kunci sukses dalam peningkatan kompetensi siswa ini adalah melakukan pendampingan dan penguatan pengetahuan akuntansinya. Terus metode yang efektif, jadi untuk meningkatkan kompetensi siswa, kami mencari metode yang efektif yang dalam apa namanya dalam pembelajaran agar siswa ini ke pemahamannya itu meningkat terhadap akuntansi. Terus kolaborasi. Jadi kolaborasi itu ternyata penting Bapak Ibu. Kolaborasi antara industri, antara perguruan tinggi dan juga sekolah maupun guru, praktisi, siswa, orang tua itu sangat penting terkait dengan peningkatan kompetensi si siswa yang ada di sekolah. Nah, untuk luaran hasil pengabdian ini, kami berharap luaran dari pengabdian ini minimal terpublis atau terpublikasi di jurnal ISSN paling tidak. Itu aja Bu Erliana dari kami, eh, kelompok pengabdian dari akuntansi perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Bu Ratna. Memang kolaborasi penting ya Bu. Tidak hanya kepada mitra, tapi kepada sekolah pun juga kita harus berkolaborasi ya Bu. Karena dengan adanya kolaborasi, insya Allah kita akan memberikan manfaat yang besar. Sekaligus juga bisa ini ya Bu, melaksanakan jejaring-jejaring ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya diharapkan para siswa itu sudah mengerti dan paham terkait dengan dengan akuntansi ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Iya benar, memang kita sekarang perlu kolaborasi di mana-mana, tidak hanya dosennya, tapi mahasiswanya pun juga harus berkolaborasi. Ini di SMKS 1 Balaraja ya Bu ya. Betul. Oke, baik, keren banget Bu. Boleh kita nanti kapan-kapan juga PKM ke sana Bu, berkolaborasi. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan PKM dari Bu Ratna ini yang penguatan pengetahuan akuntansi yang dimulai sejak dini? Ini di kelas berapa, Bu? Kelas 12 Ibu, jadi kesiapan mereka jadi kalau di SMK itu ada kewajiban untuk mengikuti uji kompetensi Bu. Maka dari itu Oh, ya, 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 kita ya. menyasar kelas 12-nya adalah terkait dengan pendampingan dan penguatan pengetahuan akuntansi untuk siswa yang berada ya untuk siswa yang sekolahnya tuh ini ada jurusan akuntansinya Bu. Oke, baik. Berarti ini arahnya untuk ke uji kompetensi ya, Bu ya. Betul Diharapkannya nanti Ibu. ketika masuk ke universitas pun atau SMK, beliau siap di dunia kerja, jadi sudah punya kompeten atau ahli di bidangnya gitu ya, Bu ya. Oke, Iya keren betul. banget. Ya, baik-baik. Terima kasih, Bu Ratna. Oke, selanjutnya kita akan presentasi selanjutnya yaitu dari Bapak Ketua kita kepada Bapak Lukmanul Hakim. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin saya share screen ya. Iya, Bu Ratna mohon izin, boleh di close. Oke, baik. Buna, Bu Ratna boleh kita foto dulu sebentar. Tunggu itu. Nah, Bu Susi boleh on cam Bu. Join masuk sebentar.
Nanti soalnya keburu pada ini punya tugas masing-masing. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar satu lagi. Berikan senyum manisnya Bapak Ibu. Oke, satu, sebentar, satu, dua, brilian. Saya nggak bisa karena saya masih. Oke, satu, dua, tiga. Iya, baik. Silakan Pak Lukman. Terlihat ya, Miss? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ibu Moderator dan Bapak Ibu dosen serta diseminasi, izin saya menyampaikan untuk laporan atau diseminasi pengabdian kepada masyarakat atau PKM internasional. Terdiri dari saya ketuanya Lukmanul Hakim, anggotanya ada Ibu Semul Hatimah, SEMM, MAK, CAP, CFR. Kemudian ketiga ada anggotanya ada Ibu Wiwit Erawati, SEMAK. Adapun temanya PKM kami mengenai Improvement Micro, Small, and Medium Entrepreneur, mengenai literasi atau produk lokal di market center Malaysia. Adapun nanti pembahasannya mengenai pendahuluan, solusi permasalahan, serta metode pelaksanaan yang dilakukan pada saat PKM internasional. Pendahuluannya di sini usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung tentunya perekonomian di Malaysia, kemudian menyumbang lebih dari 38% terhadap produk domestik brutonya Malaysia, kemudian menyerap 48% tenaga kerja. Di sini Local Product Center Malaysia berfungsi sebagai pusat pameran dan penjualan produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM, menjadi jembatan penting antara produsen lokal dengan pasar yang lebih luas. Dari informasi PKM kami di sana menyatakan bahwa di Malaysia itu di setiap distrik atau provinsi atau kabupaten dia menyediakan tempat-tempat seperti yang kami kunjungi dekat Batu Cap ini adalah tempat di mana UMKM Malaysia berkumpul menjajakan dagangannya dan dilewati oleh turis-turis gitu. Jadi setiap yang kita melancong ke sana itu pemerintah Malaysia itu lewat tour guide-nya, lewat travelnya eh, pasti akan kita itu akan disampaikan ke sana gitu, dimampirkan ke sana untuk berbelanja. Kemudian kita juga dikasih kesempatan untuk wawancara. Kebetulan pas PKM kami juga dipersilahkan karena emang jauh-jauh hari sebelum berangkat kami ada eh, IA dulu gitu ya, supaya kita pas ke sana itu bisa PKM di sana. Kemudian solusi dan permasalahannya, di sini hal mendasar yang ditawarkan untuk memecahkan masalah adalah melalui kegiatan sosialisasi tentang improvement micro, small, and medium enterprise. Kemudian lewat UMKM di sana, permasalahan dan solusi laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah untuk UMKM di sana. Adapun di sini solusi untuk mengatasi permasalahan laporan usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Beberapa langkah solusinya kita terapkan lewat pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Kemudian ada penerapan sistem pencatatan yang terstandar, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, audit dan evaluasi berkala, kemudian penyusunan SOP, standar operating procedure. Adapun metode pelaksanaannya, di sini program pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa serangkaian, mulai dari tahap analisis. Jadi kita sebelum ke sana itu kita tanya dulu ke travelnya atau yang berurusan dengan pihak UMKM sana itu apa saja sih biasanya untuk UMKM di sana, karena kan mungkin takutnya ada perbedaan antara UMKM yang di Indonesia maupun yang ada di sana, mulai dari mungkin pencatatan akuntansinya, pelaporan pajaknya seperti itu. Nah, di sini 4 tahapan operasional diantaranya ada sosialisasi, pelatihan konsep dasar akuntansi pada UMKM, kemudian penjelasan mengenai komponen laporan keuangan, kemudian ada wawancara kendala mengenai pembuatan laporan keuangan, sama yang terakhir ada pendampingan dalam pemahaman dan mempelajari dasar-dasar ilmu akuntansi. Emang pelaksanaannya tidak seperti di Indonesia ya, di mana kita waktunya banyak sekali, mulai dari kita praktekkan bagaimana cara
menyusunnya, bagaimana misalkan menjelaskan bahwa ini bentuk transaksi dan lain-lain di sana itu singkat sekali. Jadi kita hanya wawancara aja mengenai bagaimana di sana bisnis seperti apa, kemudian pencatatannya seperti apa, pembukuannya bagaimana gitu ya. Nah, eh, jadi lebih ke sharing aja gitu, sharing session. Eh, Kemudian kita juga menyampaikan kalau di Indonesia seperti ini, kemudian dari pihak mereka mereka menyampaikan seperti ini. Jadi kita mengasih masukan terhadap mereka seperti itu. Ini saja untuk metode pelaksanaannya. Kemudian ini ada dokumentasi pelaksanaan selama PKM internasional di sana. Kita juga kontrak menandatangani IA ya dengan program studi maupun setiap kelompok yang ada atau pergi ke sana untuk kelompok masing-masing untuk PKM mereka seperti itu. Ini saja kami sampaikan untuk PKM internasional kami. Terima kasih Ibu Koordinator, Bapak Ibu semua yang telah menyimak presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau di luar negeri itu beda dengan di Indonesia ya Pak. Kalau mereka lebih kepada sharing ya Pak. Betul sekali. Iya, baik, oke. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan diseminasi dari Pak Lukman? Ini Pak Lukman diseminasinya internasional di Malaysia ya Pak ya? Iya benar sekali. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua, mohon untuk PPT yang Bapak Ibu hari ini sampaikan, mohon untuk segera dikirimkan ke dalam Google Drive yang sudah saya kirimkan. Insya Allah setelah ini nanti saya akan memasukkan terkait dengan foto dokumentasi dan juga rekaman kita hari ini. Jadi bisa dipergunakan untuk masuk ke dalam sister ya Bapak Ibu semua. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri untuk diseminasi kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Acara diseminasi kita hari ini telah berjalan dengan sukses lancar. Kurang lebihnya saya selaku moderator hari ini Erliana undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang menyinggung Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu Erli. Koordinator, Terima kasih. Bapak semuanya. Terima kasih.